Kita lihat sekarang Yohanes pasal yang ke-16. Saudara, pada itu malam yang terakhir, kita masih ingat ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan yang terakhir setelah pembasuhan kaki dan banyak lagi. Lalu Tuhan Yesus tahu hati murid-muridnya. Ya, saya percaya kalau saudara di sana pada saat itu pun ingin Tuhan Yesus jangan pergi. Betul nggak? Lebih baik tinggal terus di sini dong. Bisa makan gratis, mujizat terus sebabnya. Oke? Nah, tapi Tuhan Yesus ngomong ini. Mereka, isi hati mereka Tuhan Yesus tahu. 16 ayat yang ke-7. Oke, saya baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih apa? Berguna bagi siapa? Bagi kamu, bagi kita, bagi murid-murid. Jika aku pergi. Lah mereka ganduli. Orang Jawa bilang, mereka tahan. Aduh, saudara bayangkan tiap hari ngalami mujizat begitu. Sampai nggak mau. Tapi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat ini baik-baik. Siapa dia penghibur itu? Roh Kudus. Saudara, di sini kita belajar dalam tanda kutip ya, betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Betul nggak? Dia sudah begitu hebat. Tapi toh dia mengatakan dengan kalimat lain, ada yang lebih hebat daripada aku, yaitu Roh Kudus. Maka itu aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, dia nggak akan datang. Saudara, ada diskusi di antara mereka. Menarik sekali ya, saya akan baca terus. Nah, ayat 8. Ini tugasnya. Kalau roh itu datang, penghibur itu datang. 1. Ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam kekerasan kepala kita, kendablekan kita. Ya, di dalam orang Papua bukan bilang keras kepala, kepala angin, lebih gawat lagi itu. Tahu kepala angin istilahnya? Ya mau dipukul kayak apa nggak ada angin. Itu lebih jahat daripada kopoh. Karena kepala angin. Nah, karena kita ini nggak cuma kopoh, ya, bukan cuma dablek, bukan cuma keras kepala. Secara manusia, dasar manusia, semua kita itu nggak tahu ada dosa atau tidak. Maka itu kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Maka itu saudara, walaupun orang itu belum Kristen, ingat ini, semua manusia di dunia, semua manusia, sejahat apa dia, sekejam apa dia, tiap kali dia mau buat salah, ada alarm nggak yang bunyi? Ada suara tuh walaupun kecil. Nah, itu kita harus melatih. Kalau kita belajar melatih itu, otomatis kita akan jadi sensitif. Jadi peka. Dan Roh Kudus senang kepada orang Kristen yang mau dituntun seperti itu. Tapi tiap kali dia menginsafkan, dia ngomong, kita langgar terus. Nggak usah Roh Kudus, kita saja. Kalau punya teman, punya anak buah, punya kenalan, diberitahu berkali-kali nggak mau nurut. Kita ngomong apa aja? Ayo, nah susah sesukamu sih. Ya, sesukamu sih. Terus nggak mau dikasih tahu. Nanti setelah benjol kejeduk, oh ya tembok, telat. Baru dia. Nah, itulah kita. Jadi Roh Kudus itu walaupun bagi yang belum Kristen, dia itu berbunyi. Alarmnya itu bunyi kalau mau buat salah. Nah, apalagi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Ayo, berapa banyak di antara kita nggak usah bilang hal-hal yang besar. Salah ngomong, tapi kita nggak tahu. Sering bukan? Kita salah ngomong, tapi kita nggak tahu. Dan orang yang kita ajak ngomong pun nggak ada reaksi apa-apa kok. Orang alami. Balik sebentar, tahu-tahu duduk. Ada apa ya? Kenapa kok nggak enak? Mana nggak ngalami itu? Nah, bayangkan itu kecil. Apalagi perkara yang besar. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa. Andalkan dia betul-betul dalam segala hal. Nah, kalau kecil-kecil itu dia memberi alarm, memberi suara, kita ikuti. Wah, luar biasa. Dia akan selalu bicara kepada kita. Ingin sensitif,
mendengar suara Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, itu mesti puasa 40 hari. Mesti baca Alkitab 14 pasal. Mesti doa pagi jam 4. Enggak, itu jadi dukun nanti. Ya, bukan begitu. Tapi ketaatan ini, menghargai dia dalam kehadiran. Nah, ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi betul berfaedah sekali kalau Yesus itu pergi. Sehingga Roh Kudus datang kepada kita. Terus ayat yang ke-12, saudara. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu. Saudara bisa bayangkan, cuma 3,5 tahun sekolah. Lalu tugasnya ke seluruh dunia. Mana cukup sekolah cuma sebentar gitu. Maka itu malam itu Tuhan Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak pelajaran yang dia belum sampaikan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sudah malam. Kan selesai makan malam terakhir. The Last Supper itu. Sudah jam berapa itu? Antara jam 9-an. Tapi masih banyak yang mau diajarkan. Nah, mungkin kalau saya ada di situ, Tuhan Yesus bisa ngomong begini. Aku sanggup ngajar kamu sampai subuh nanti. Ayo, dia sanggup ngajar. Ya, lah kitanya. Teler. Ya, enggak. Kitanya yang teler. Enggak sanggup. Lah, kenapa? Bedanya menanggung sama menerima apa? Menanggung. Sama menerima. Yang kalimat yang mana? Ada beda? Sama. Oh, Tapi sama. yang di baru ini ada yang baru. Iya. Banyak lagi. Oh, menerimanya. Ya, sama. Kalian belum sanggup menerima. Iya. Menanggung itu kan overload. Ya. Terima semuanya. Menerima sama juga. Sama. Gitu. Jadi, bagaimana? Lihat ayat 13. Tetapi, nah kata tetapi menunjukkan kebalikannya bukan? Nggak usah takut. Apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Nah, lihat ini saudara. Mereka mau tahan Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, enggak, lebih baik aku pergi. Supaya dia datang. Sekarang dia nyatakan lagi. Masih banyak hal yang aku harus ajarkan kepada kamu, tapi kamu enggak akan sanggup. Tetapi kalau ia datang, nah ini dia. Ia akan apa? Ayo baca. Ia akan apa? Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam berapa? Seluruh kebenaran. Perhatikan ini baik-baik. Roh Kudus itu luar biasa. Saya percepat dulu di bagian ini supaya saudara tahu. Satu kali Roh Kudus menyuruh saya untuk membongkar surat-surat Paulus. Lalu saya suruh ambil per tema. Ya, tema-tema itu. Waktu saya coba kumpulkan semua, saya tuh kaget. Kagetnya di mana? Ternyata 90% yang diajarkan oleh Paulus dalam surat-surat itu Tuhan Yesus belum pernah ngajar. Nah, itu kan mengagetkan sekali. Ayo kita renungkan. Tuhan Yesus pernah nulis buku nggak? Enggak. Nah, lalu Paulus belajar dari mana? Enggak ada bukunya. Secari kertas saja nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. 90%. Contohnya saudara baca kitab Korintus, kitab Galatia, Efesus, Filipi. Di situ nggak ada khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Dari mana Paulus dapat? Kedua, Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus nggak? Ya, di dalam penglihatan. Sama sekali nggak pernah ketemu, dia malah benci kok. Nah terus bagaimana Paulus bisa dapat yang 90% itu? Nah ini ayatnya. Roh Kudus yang mengajar Paulus. Memimpin Paulus ke dalam seluruh kebenaran. Dibawa ke sana. Nah, ini yang kita perlu taati secara 100%. Gembala suara gak janji dengan saya hari Sabtu lalu mau khotbah apa. Tapi ternyata Roh Kudus berikan hal yang sama. Nah, siapa yang beritahu? Itu Roh Kudus. Ayo kita belajar. Untuk apa saja. Kalau kita mau taat pada dia senang sekali. Dan dia akan terus menuntun kita. Dalam seluruh kebenaran. Pertama-pertama saya belajar. Dipimpin Roh Kudus tahun 72, saudara. Ya, itu pertama kali saya berjalan bersama Roh Kudus. Nah, bayangkan sudah 38 tahun sampai hari ini. Kecil-kecil, saya waktu itu masih SMA. Saya lagi nonton TV. Ya, saya ingat betul. Kesukaan saya waktu itu film Bonanza, masih ingat ya? Ya, itu ya. TV masih hitam putih di Indonesia. Itu saya ingat sampai hari Senin kalau Bonanza itu. Nah, lagi asik nonton. Tiba-tiba Roh Kudus dalam hati saya itu. Kamu masuk kamar, baca ayat itu, baca ayat itu. Nah, saya masih polos betul waktu itu. Saya ikuti. Wah, saya renungkan.
Sampai selesai film itu, saya nggak rasa kecewa, nggak rasa apa. Satu kali saya lagi enak-enak makan. Lagi makan enak. Tahu, saya waktu itu belum ngerti kalau itu Roh Kudus. Tapi saya belajar untuk taat. Tahu saya diingatkan Tuhan, doakan temanmu si A. Saya doakan. Nah, doa saya bisa nggak tahu doakan apa. Tapi saya sudah penuh Roh Kudus, saya doa dalam bahasa. Nah, besok waktu saya ketemu dia di sekolah, saya sudah lupa yang semalam saya doakan. Tiba-tiba aja saya bisa ngomong, tadi malam kamu sakit kepala ya? Dia itu kaget, saudara. Zaman itu kan belum ada handphone, nggak bisa SMS. Telepon rumah aja tahun 72 masih nggak semua rumah punya telepon rumah. Saya tiba-tiba kaget sendiri. Terus waktu itu saya masih naik sepeda, ya masih sekolah. Saya janjian ke rumah teman saya, naik sepeda. Tiba-tiba di tengah jalan belok. Jangan ke sana, ke situ saja. Loh, kan janjinya ke situ. Saya coba ngikuti, saudara. Teman saya itu kaget. Loh, kok kamu bisa tahu aku di sini? Aku semua cepet-cepet pulang tadi itu supaya aku ada di rumah sebelum kamu datang. Saya nggak bisa ngomong karena mereka belum Kristen. Di situ saya mulai dilatih, luar biasa. Nah, terus setelah itu latihan pelayanan. Saya masih ingat betul. Tiba-tiba, saudara, saya itu dapat suara. Saya itu mendengar suara Roh Kudus audible itu baru 2 kali, ya. Dan saya nggak pernah minta lagi. Itu pertama tahun 72 itu. Yang kedua tahun 81. Ada satu nama jalan di Surabaya. Pertemuan kali 59. Jelas sekali di kuping. Itu alamat. Nah, saya masih polos betul. Masih baru mulai berjalan dengan Tuhan. Saya pikir, wah, berarti ini logikanya ini. Wah, berarti saya suruh doakan orang atau suruh nginjil. Waktu itu memang saya sudah berkobar-kobar untuk mengasihi jiwa-jiwa itu. Tapi saya bingung. Nanti kalau masuk ke rumah orang itu ngomong apa nggak kenal. Itu rumah siapa juga tidak tahu. Wah, berhari-hari saya itu bergumul bersama Tuhan. Saya bilang, Papa, saya mesti buat apa kalau sampai situ? Padahal alamat itu dengan tempat saya tinggal itu nggak jauh. Ya, cuma satu jalan lurus terus belok. Tapi saya takut. Hampir seminggu saya berjuang. Bagaimana caranya masuk? Nah, waktu itu kan karena belum ada yang bimbing, saya belum kenal hamba Tuhan seperti yang sekarang ini. Jadi logika saya jalan sambil ngomong dengan Tuhan dalam bahasa istilah anak-anak begitu. Tahu saya dapat ide, gini aja. Nanti sampai depan rumah orang itu, ban sepeda saya kempesi. Terus saya ketok pintu, saya pinjam pompa. Sebelum itu orang masih pakai sepeda banyak. Nah, waktu saya pinjam pompa, terus saya akan tanya, mungkin orang sakit, atau orang apa. Kalau saya mikir sekarang ini, kok sok betul kamu waktu itu. Tapi memang hati saya diberi keberanian yang luar biasa. Saudara, saya menuju ke jalan itu. Makin dekat saya makin deg-degan. Waduh, deg-degannya luar biasa. Bagaimana nanti kalau sampai rumah itu? Saudara tahu begitu, tahu nomor 59 ternyata masjid. Wah, saya kagetnya luar biasa. Masjid itu, moske itu, aduh, ngapain mau saya pulang genjot sepeda saya sambil saya marah, Tuhan, kenapa saya suruh ke masjid? Kan aneh. Saudara, sampai kira-kira tahun 78 atau 79 saya nggak tahu. Saya dapat pinjaman buku, ya, dari Harold Hills, ya, judulnya bukunya itu Hidup Sebagai Anak Raja. Nah, dari buku itu saya baru dapat jawaban. Ternyata Tuhan hanya ingin tahu ketaatan saya mau pergi tidak. Salah satu kesaksian Harold Hill dalam buku itu begini. Waktu itu winter, dia orang Amerika. Winter lagi parah betul. Minus berapa, saya lupa. Tahu Roh Kudus bangunkan saya tengah malam. Saya suruh berdoa tapi di ruang tamu yang heaternya lagi mati. Dan suara itu bilang kepada saya, jangan bawa selimut, jangan bawa jaket. Wah, ini mau apa? Dia nurut. Sampai gigil dia. Nggak tahan. Dia masuk ke kamar. Dia bilang, Papa, saya sudah taat ke ruang tamu. Nggak ada apa-apa. Kembali suara itu sekali lagi. Dia pergi lagi. Sampai kedinginan. Tidak ada suara apa-apa. Dia masuk lagi. Dia tanya lagi, Papa mau ngomong apa? Tidak ada suara. Dia sudah tidur. Suara ketiga. Sekali lagi. Dia keluar lagi. Kedinginan. Pas dia mau balik ke kamar, di situ dia menangis.
Bilang, cukup anakku. Aku tahu kamu taat. Dia menangis. Nah, setelah saya baca buku itu, saya baru tahu. Oh, ternyata papa suruh saya ke situ, ya jelas tidak mungkin saya akan masuk masjid. Saya belum punya pengertian apa-apa soal penginjilan. Nggak mungkin saya suruh nginjil ke orang. Nah, dari banyak pengalaman itu, saya lihat ayat ini tuh sungguh luar biasa. Akhirnya, saudara, masuk tahun 73. Roh Kudus pimpin saya untuk nginjil ke rumah sakit. Waktu itu di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, saya kenal satu kepala suster. Namanya Suster Antok Tamaela, orang Ambon. Kami satu persekutuan. Nah, terus Roh Kudus gerakan saya, kamu cari pasien yang nggak pernah dikunjungi keluarga. Saya pertama bingung, kenapa mesti cari pasien nggak pernah dikunjungi keluarga? Saudara tahu nggak kalau ada orang sakit nggak pernah dikunjungi keluarga, itu pasti ngerepotin perawat. Betul nggak? Dikit ngebel. Ya karena orang sakit kan butuh teman. Nah, ini nggak ada. Nah, zaman itu belum ada air aqua, ya, air yang dalam botol kemasan pasti nggak ada. Saya disuruh bawa air. Saya bawa air rebus dari rumah. Saya beli kue seadanya. Masih anak-anak, masih SMA waktu itu. Nah, akhirnya Suster Anto ini dia senang sekali kalau saya datang. Karena pasien-pasien itu sangat senang dikunjungi. Saudara, selama sekian waktu, saya lupa berapa lama itu, saya ke rumah sakit itu doakan orang-orang itu. Saya cuma taat. Begitu jangan kaget kalau saya ngomong ini. Saya itu nggak pernah sekolah teologi, 1 bulan pun nggak pernah. Tapi kenapa bisa menerangkan firman? Karena ayat ini betul-betul dipimpin Roh Kudus. Roh itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu dahsyat sekali. Jadi kalau kita belajar taat, saudara, dari yang kecil, Roh Kudus akan nuntun kita. Maka itu orang yang suka khawatir, suka takut, nggak berani melangkah, dia akan sulit dipimpin Roh Kudus. Sebab orang itu selalu lihat fakta dulu, baru oh iya. Nah kalau oh iya setelah fakta, ya nggak perlu Roh Kudus dong. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Sampai hari ini, bagaimana ketaatan kita pada Roh Kudus? Dia itu pribadi yang sangat indah, yang akan membawa kita dalam seluruh kebenaran yang luar biasa. Jadi, mulai hari ini belajarlah untuk kita betul-betul taat. Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang tahu sejarah mengapa sampai hari ini satu-satunya negara Afrika yang Kristen itu mana? Ethiopia. Saudara tahu kapan Injil sampai ke Ethiopia? Kisah Rasul 8 ini sejarah. Karena ada satu murid yang namanya Filipus yang taat hari itu. Oke? Kisah Rasul 8. Pas ayat pertama, saudara akan tahu bagaimana Saulus makin jahat. Akhirnya Stefanus dihukum mati. Ayat yang ke-8 ayat 26. Sudah? Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, bisa lewat malaikat, bisa. Ya, tergantung. Tapi ini pimpinan Roh Kudus. Filipus taat. Suruh pergi, oke, dia pergi. Saudara, lalu ayat 27 bilang apa? Baca. Berangkatlah Filipus. Enggak pakai tanya loh. Tuhan, uang sakunya mana? Enggak. Dia jalan saja. Maaf ya, saya cuma cerita. Dan ini yang saya alami sampai hari ini. Kemarin ada orang yang tanya kepada saya, maaf ini ya, jangan ada yang merasa tersinggung kalau saya ngomong ini. Ya, dia itu pendeta dari Tuban. Nah, terus dia itu tanya, heran saya ini lihat kamu. Kok enak ya, banyak orang luar negeri bisa ngundang kamu. Kok mau mereka bayar? Terus saya tuh balas, maaf. Saya bilang, saya ini bukan hamba Tuhan undangan. Loh maksudnya? Saya cuma cerita pada dia. Jadi kalau saya tuh ke Amerika, saya tuh ke Eropa, saya tuh ke Australia, saya tuh ke New Zealand, itu bayar sendiri. Ah, mana mungkin? Saudara, dia nggak percaya. Nah, maaf saya cuma ceritain. Karena saya mau percaya pada firman.
Kalau Roh Kudus nyuruh saya pergi, saya tuh nggak tunggu punya uang dulu. Sebab selalu nggak punya uang. Maka itu nunggu punya uang sampai kapan? Oke. Nah, jadi kalau dia nyuruh, saya cuma berkata, ya, saya siap. Nanti mau berangkat, pasti ada saja. Karena dia nyuruh, dia bertanggung jawab. Ini ayat. Oke. Lalu berangkatlah Filipus tanpa tanya ABC. Ya, tanpa tanya. Adalah seorang Ethiopia. Nah, ini dia. Seorang sida-sida. Ini pejabat negara. Ya. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Hari itu, orang ini sudah perjalanan pulang. Ingat, dia sudah kembali dari Yerusalem, mau kembali ke Ethiopia. Bisa bayangkan berapa bulan itu perjalanan. Hanya untuk cari papa di surga. Kalau Filipus nggak taat, lain cerita. Akhirnya sampai dibaptis bukan jadi sida ini. Inilah ketaatan itu. Dipimpin oleh Roh Kudus belajar untuk apa saja. Pernah suatu kali saya lupa tahun berapa, sudah agak lama, tahun 90-an ya Pak. Waktu saya ada di daerah Sumedang. Ingat tahunya Sumedang ya. Daerah Sumedang, maaf. Oke. Bukan saya khotbah hari itu, tapi teman saya. Tapi saya sama-sama. Ternyata ada kesaksian dari jemaat, salah seorang jemaat, dia itu penjual bakso. Nah, suatu hari dia itu sedih. Tuhan, sudah sekian minggu bakso saya itu kok nggak laku. Dia tanya, kenapa? Tiba-tiba dia itu dengar Roh Kudus ngomong, baksomu tambahin 2 jenis bumbu. Saya kok bumbu apa ini? Terus kuah baksonya masukkan yang ini. Dia ikuti, saudara. Jadi Roh Kudus memberikan 3 tambahan bumbu. 2 untuk baksonya, 1 untuk kuahnya. Saudara, waktu saya dengar dia saksi. Sejak hari itu sampai sekarang bakso saya larisnya luar biasa. Dan tidak boleh ada orang tahu 3 bumbu itu. Nah, terus akhirnya teman saya yang khotbah ini, waktu dia khotbah, dia ngomong, saya baru tahu hari ini, ternyata Roh Kudus pun ngerti bumbu dapur. Dan itu kenyataan. Saudara, ini serius. Oke, coba baca dulu Yohanes 14 ayat 26 ya. Kisah 8 kita sudah selesai. Jadi bagaimana Roh Kudus itu memimpin. Jadi dari banyak kesaksian itu, betul-betul Roh Kudus pribadi yang sangat hebat. Untuk apa saja, ikuti. Saya kalau disuruh telepon orang, saya akan telepon. Tuhan suruh ngomong apa pada orang, saya akan sampaikan. Saya suruh ketemu orang itu, saya akan temui. Dan luar biasa. Sudah, salah seorang. Silakan baca. Yohanes 14, 26. Ayo. Dari situ. Oh bukan, Yohanes 14. Tetapi penghibur. Ya, lanjut. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, stop dulu. Mari kita bongkar kalimat ini. Dialah yang akan apa? Mengajarkan berapa hal? Segala sesuatu. Ayo, siapa bisa membagi-bagi? Ini yang masuk sesuatu, yang ini tidak. Begitu tidak? Enggak. Apa itu segala sesuatu? Semuanya. Wah, hebat sekali. Jadi kalau kita belajar dari Roh Kudus, kita bisa jadi ahli apa saja. Karena dia akan mengajari kita. Sampai bumbu dapur aja dia bisa. Atau kalau saya kumpul anak-anak sekolah, wah ini saya terangkan enak sekali. Jadi menurut kamu, kalau kamu nggak bisa fisika, Roh Kudus bisa nggak? Ayo, matematika? Bisa. Kimia? Kemis bisa. Apa saja. Aerodinamika? Ngerti. Fashion, mode? Coba saja loh. Semuanya pokoknya segala sesuatu. Maka itu salah sekali kalau gereja mengkerdilkan, mengecilkan Roh Kudus. Hanya untuk urusan-urusan rohani saja. Sangat salah. Dia itu guru untuk segala sesuatu. Allah diingat. Semuanya dia bisa. Maka itu dalam hal apa saja. Belajarlah untuk bertanya. Belajar. Nanti dia akan tunjukkan bagaimana kita akan melangkah. Hebat sekali. Roh Kudus itu pribadi. Kalau dia berbuat sesuatu, itu tidak akan terulang untuk kedua kali dengan cara yang sama.
Ngerti nggak kata ini, saudara? Enggak. Ingat itu. Roh Kudus itu kalau buat sesuatu tidak akan pernah menggunakan cara yang sama untuk kedua kali. Maka itu kalau kita kumpulkan semua daftar mujizat mereka di Alkitab, tidak pernah kita ketemu dua cara yang sama, tidak. Hebat sekali. Nah, itulah Roh Kudus. Maka itu belajar bergantung penuh kepada Dia. Yang kedua, masih Yohanes 14:26. Roh Kudus itu fungsinya apa lagi? Bacakan. Dan akan mengingatkan kamu. Iya. Terus? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, saya bersyukur. Maaf ya, maaf. Jangan saudara mikir macam-macam. Saya cuma menyatakan inilah kemuliaan Tuhan. Selama saudara kenal saya, lihat saya khotbah, saya tuh nggak pernah bawa catatan. Betul nggak? Kok bisa begitu? Ini ayat yang saya pakai. Maka itu orang Kristen tidak boleh punya alasan. Aduh, aku lupa firman Tuhan. Nggak mungkin. Kenapa nggak boleh punya alasan itu? Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan. Oh, coba baca lagi kalimat terakhir itu. Dan Dia akan mengingatkan apa? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua loh, nggak cuma sebagian. Jadi tidak boleh ada alasan Tuhan aku lupa firman, nggak boleh. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Hebat nggak dia? Jadi kalau kita lupa, salah. Dia akan mengingatkan. Untuk firman tetap akan bekerja. Itu hebatnya. Orang pikun pun firman nggak akan hilang dari hidupnya. Roh Kudus akan terus bekerja dalam diri. Masalahnya kita mau diingatkan atau tidak. Nah itu dia. Masalahnya mau atau tidak. Ya. Di samping ini ya, boleh nggak tanya? Boleh. Sekarang bagaimana kita bisa mengerti itu suara Roh Kudus atau suara kita sendiri? Ya. Jadi kadang-kadang kita dengar suara, tapi mungkin kita sendiri yang pengen. Ya. Atau suara Roh Kudus. Betul, pertanyaan bagus. Semua anak kecil itu tidak perlu diberitahu. Ini mamanya, ini papanya, ini opanya, ini omanya, ini omnya, tantenya. Tidak tahu. Nggak usah diberitahu. Kenapa dia bisa tahu? Suara. Dia tahu suara mamanya mana, suara papanya mana. Saudara, kalau kita betul-betul dekat dengan papa dan tiap hari dengar dia bicara, kita langsung tahu. Oh, ini suara opa ini. Ini papa ini. Itu om, suara om itu. Beda. Saudara, suara papa kita itu selalu murni, kudus, nggak sia-sia. Jadi gini misalnya. Maaf, ini cuma contoh yang radikal ya, supaya kita lagi jengkel dengan seseorang. Terus muncul suara. Kutuk aja orang itu. Ayo, suara siapa itu? Ya sudah. Langsung tahu toh? Ya, gitu. Terus misalnya kita lihat sesuatu, tapi uang kita nggak cukup. Ambil saja. Pasti bukan dari dia. Ya enggak? Karena kita jadi tamak. Dan kita harus tahu. Untuk apa kalau kita ambil barang itu? Apalagi nggak punya uang kok. Untuk apa? Jadi, kalau itu suara untuk kepentingan kita sendiri, langsung kita bisa rasa. Maka itu belajar lebih. Melatih mendengar suara Tuhan. Itu selalu untuk orang lain. Dari semua kesaksian saya tadi, nggak ada suara Tuhan untuk diri saya sendiri. Itu saya belajar ternyata. Untuk orang lain. Begitu pula Filipus, Paulus, Petrus. Selalu untuk orang lain dulu. Untuk orang lain. Maaf, lagi sekali kalau saya selalu dahulu kalimat ini. Kalau saudara kenal begitu banyak hamba Tuhan, maaf lagi sekali ya, kemuliaan bagi Tuhan. Saudara lihat cara hidup saya beda dengan banyak yang lain. Kenapa Tuhan bisa melatih saya untuk nggak pernah pelit dalam hidup ini, tapi saya nggak pernah kekurangan? Kenapa? Ngurusin begitu banyak anak. Karena saya sudah terlatih oleh Roh Kudus. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya itu bisa berkata cukup untuk diri saya sendiri. Itu saya sudah bisa. Nah, yang paling celaka kalau kita nggak bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Betul nggak, saudara? Coba renungkan. Itu paling celaka dalam hidup kita. Akan kurang terus. Belajarlah untuk bisa berkata cukup. Roh Kudus sendiri pun akan mengajarkan kita untuk hal itu. Hebat sekali. Jadi jelas bukan, Brother Hendrik, bahwa Roh Kudus itu suaranya beda. Nggak ada untuk kepentingan kita sendiri, untuk kesombongan, untuk apa, enggak. Semuanya untuk Tuhan dan untuk orang lain. Tuhan dan orang lain. Maka itu dua hukum yang terutama. Ini perlu kita miliki. Satu, kasihlah Yahweh Tuhanmu
dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Masih ingat hukum itu? Yang kedua, tapi sama dengan itu. Ini yang luar biasa. Jadi nggak beda loh. Karena Yesus berkata yang kedua, tapi sama dengan yang itu. Apa? Kasihlah sesamamu. Nah, inilah dua hukum. Saudara, luar biasa. Istri saya jadi saksi. Saya ini kalau belanja untuk saya, cepat betul. Karena saya tahu kebutuhan saya apa. Tapi kalau saya belanja untuk orang lain, saya itu lama sekali. Karena saya itu mesti mikir, cocoknya apa? Terus dia bagaimana? Beda. Jadi saya melakukan diri saya dengan orang itu saya beda. Karena kami sering nginap di keluarga Bing Bidau. Pokoknya kalau sudah pulang, bawaan titipannya pasti orang lain. Tapi nggak bisa belanja batik di sini. Tapi kode bener nggak kalau misalnya Iya nggak apa-apa, silakan. Kadang-kadang saya kayaknya. Cuman kalau ada orang bicara gitu, misalnya Roh Kudus telah berbicara pada saya, tapi Asitas langsung bilang kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Itu apa saya sendiri yang pribadi karena nggak sedang orangnya atau mungkin bagaimana nggak simpati gitu? Iya. Tapi berasa orangnya bilang Roh Kudus telah berbicara pada saya, Roh Kudus telah mengatakan begini, tapi hati saya nggak tentram. Oke. Itu bagaimana? Ada 3 hal. Ya. Nomor 1, memang ada karunia yang membedakan roh. Ada ya, karunia yang membedakan roh. Itu 1 Korintus pasal yang ke-11. Nanti saudara baca. Yang kedua, kalau memang itu asal. Kalau yang pertama ini bekerja, kita betul-betul tidak pernah punya rasa nggak suka, rasa apa dengan orang itu. Itu baru murni. Nah yang kedua, itu bisa terjadi suara itu aku pasti salah ini. Karena kita tahu orang itu hidupnya nggak benar, atau kita nggak suka dengan dia, atau kita kenal mulutnya minta ampun, misalnya begitu. Nah kalau itu kita lebih baik diam. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku nggak mau menghakimi. Ya. Yang ketiga, nah ini dia. Banyak orang menggunakan karunia roh. Saya mendengar Tuhan berbicara dalam gereja misalnya, dalam kebaktian. Nah kita harus lihat hidup orang itu juga. Buahnya bagaimana? Itu. Ya, jadi kita harus melihat itu. Kalau memang dia hidupnya nggak benar, nah sebagai pemimpin kita harus negur pelan-pelan. Coba kamu periksa dulu. Karena kalau dikit-dikit suara Tuhan, dikit suara Tuhan. Nah, tapi hidupnya nggak benar. Nah, yang paling penting dari semua itu bukan dari kitanya, dari apa yang kita alami. Ya, buahnya, saudara. Ngerti nggak mas? Buahnya. Dan buahnya itu kok bicara buah cuma 1. Yang mengeluarkan buah tidak pernah menikmati buah itu. Karena nggak ada pohon makan buahnya sendiri. Woi, menakutkan itu. Lah, buahnya adalah orang lain. Selama dia hidup, banyak orang diberkati nggak lewat hidupnya. Kalau dia egois, maaf, buahnya bagaimana? Nah, dari situ kita menilai. Tapi kita bukan hakim. Ingat itu ya. Kita bukan hakim. Kita harus, ya. Mari kalau hamba Tuhan, seperti Koden. Iya. Tapi bukan Koden. Iya. Kalau dia hamba Tuhan. Iya. Nah, gimana itu? Dia punya 300 orang, 200 orang. Kalau dia memilih begitu kasih, gimana itu? Oke. Dia tidak mengadili, iya. Karena di depan saya dia punya alasan. Dia. Si Stefan begini, mas saya, oh iya, jangan di Stefan. Ya. Aku yang saya mesti jawab. Ada, dia punya atasan. Dia punya atasan. Nanti biar atasannya negur dia. Berdoa saja. Iya. Ya, maksudnya yang atasan itu siapa? Ya nggak tahu. Ya mungkin ada hamba Tuhan lain yang jadi atasan dia. Ya, Tuhan Yesus nggak turun dari sorga tuh. Iya, makanya itu lewat atasan dia. Oh, atasannya juga begitu goblok gimana? Ya urusan dia. Oh. Nah, kita nggak punya hak untuk menghakimi, ingat ya pokoknya. Iya. Bukan maksud, sorry. Karena terlalu kasar juga ya. Maksudnya sudah tegur juga atasan itu. Kamu salah sih, tuduhan salah. Saya. Ya sudah, kita ampuni saja. Oke deh. Jadi ya jangan salahkan juga orang di luar yang belum mengenal orang pendeta sendiri. Iya. Itu saya ngalami. Saya berani bilangnya. Maka itu ampuni. Oke, Saudara, saya ampuni. mungkin tidak semua kita pernah mengalami seperti itu. Tapi ingat, ada 3 macam ujian kasih. Ingat ya, ada 3 macam ujian kasih. Ya, harus catat. Tunggu janji ya. Kalau ditempelak bertobat, awas yang keras kepala, awas. Ya, ujian kasih itu 3. 1, lewat orang yang belum Kristen. Itu nomor 1. Gampang atau susah?
Gampang. Aduh, kalau itu susah gimana yang kedua, ketiga? Ayo. Lebih baik orang yang belum. Nah, Lebih baik, gampang. gampang. Ya udah, aku maafkan kamu belum Kristen. Oke. Lulus, jangan sombong dulu. Tenang. Ada ujian kedua. Sesama orang Kristen. Nah, di situ seringkali kita mulai mikir-mikir. Katanya Kristen, katanya melayan. Ayo bertobat ya. Iya. Ini yang kedua. Ini harus lulus juga. Iya, sesama Kristen. Ya. Sesama yang melayani Tuhan. Harus lulus. Ayo jujur. Siap yang ketiga? Yang pertama bukan Kristen, kedua sesama Kristen, sesama pelayan. Yang ketiga siap? Hamba Tuhan. Enggak, hamba Tuhan. Haleluya. Nah, siapa yang masih benci pada hamba Tuhan harus bertobat hari ini. Karena ini yang paling sulit, saudara. Untung saya udah. Saya juga sudah bertobat. Iya, tapi nggak boleh marah-marah kayak tadi. Ini. Cuma hanya ngomong boleh tuh. Ampuni, sudah hilang. Habis. Saudara harus lulus yang ketiga ini, ingat itu. Betul tidak? Yang belum, tunggu tanggal waktunya. Yang kedua paling susah. Enggak, yang ketiga. Oh, Hamba Tuhan. yang ketiga lebih sulit. Lebih susah. Lebih sulit yang ketiga. Lebih sakit. Wah, itu betul-betul ya. Saya sudah ngampuni ya. Iya. Saya ketemu. Halo. Tetap berarti masih harus Jadi mesti ditambah lagi ke dia. Ya, enggak usah. Enggak usah. Kalau ketemu lagi. Oh, oke. Iya. Kalau dia mau dia gini, ketemu gini. Saya Harus ngampuni pokoknya ya. oh, oke, pergi ke dia. Halo. Tidak, hati aja, hati Oh, saja. amin. Oke. Kalau tidak apa, tapi lihat kelakuan ini belum. Awas ayo. Ayo, belum lihat ini, bertobat nanti. Ya, ayo kita jujur masing-masing ya. Kita bersyukur kalau sekolah berani terbuka itu yang lain nih. Yang diam-diam ini awas, yang diam-diam ini awas. Pak Daniel, Iya. kalau Oh, berarti saya, sana ya. Iya. kalau saya kepengen bangun pagi ya jam Iya. 5 untuk berdoa. Saya udah pasang beker, terus bekernya saya matiin, saya tidur lagi. Tapi setelah jam 7 saya bangun, saya menyesal sekali. Terus Tuhan ngampuni saya nggak? Ngampuni. Tapi nggak ada ya. Tapi sering, Iya, bukan tapi- sekali. Iya, tapi ya nggak usah jam 5 pagi lah, ngapain? Nggak, makanya tuh lebih nggak usah pakai jam. Ya, Tuhan tuh baik kok. Papa kita nggak mau tetap jam sini, nggak. Udah ada tiap jam dalam hidup kita. Saya mau nanya, Iya. ini pernah di rumah saya kecolongan, Ya. perhiasan semua dicolong hilang. Terus saya pertama nggak tahu siapa yang nyolong ya. Terus anak tetangga Eke, orang tetangga lihat, terus lari katanya teeners, jadi anak anak kelas muda. umum pada lari sana. Oh, oke, 4 orang. Terus suatu saat tetangga saya di sebelah sana, mereka dia janda punya anak 4 atau 5 lelaki sendiri ya. Pertama kelihatan normal biasa. Terus sesudah kecolongan barang saya semua tuh, beberapa minggu kemudian itu mobil 3 berjejer ya. Aku pikir ini anaknya masih muda-muda, nggak punya uang, janda sendiri. Kok sekarang tiba-tiba mobil 3 biji depan rumah dia punya ya. Dia kerja di coffee shop, bukan coffee shop kayak jual-jual kopi gitu. Tapi hati-hati aku bilang tiap kali, Tuhan maaf, ampuni saya kalau saya nuduh gitu ya. Kayaknya seperti dikasih lihat ini orang ini dialah yang nyolong bagian kamu. Tapi tiap kali Tuhan maaf kalau bukan dari Tuhan, ambil itu ya. Perasaan itu, ya. Nyangka gitu. Terus Tuhan tiap kali kayak kasih lihat, sering ditemukan karena dia parkir depan rumah. Dia bilang, aduh Tuhan tiap kali kayaknya nuduh, tapi tiap kali malah itu perasaan itu nggak bisa hilang gitu supaya nggak nuduh dia. Jadi ya itu bagaimana tuh? Ya, itulah manusia. Tiap hari ketemu ya. Iya, itulah manusia. Kalau toh memang itu misalnya Roh Kudus, ya laporan polisi dong. Tapi kan nggak ada bukti. Nah, jadi buang saja. Iya. Karena Iya. kalau oke lah itu dia atau bukan yang nolong, Iya. cuma Tuhan yang tahu maksudnya ya. Tapi itu dia Pak sampai sekarang karena sering ketemu ya. Berarti belum ngampakan. Ya nggak tahu, kita juga nggak lihat dia menolong sih ya. Terus rasa beban gitu, maksudnya tiap kali ketemu Tuhan udah minta ampun, tapi itu perasaan itu nggak hilang-hilang. Harus melepaskan pengampunan. Baik, kembali. Jadi harus lulus ujian ketiga ini. Kalau seorang nggak lulus sampai kapanpun juga, setan akan tetap kudus.
Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi, Roh Kudus akan mengingatkan semua firman. Dan kita tahu suaranya itu seperti yang kita katakan. Jadi Roh Kudus itu tidak akan berbicara keluar dari dirinya sendiri. Kita sudah baca di Yohanes 16 ayat 13 itu. Semua yang dia katakan, dia dengar dari Bapa di surga. Jadi belajar betul, bergantung penuh kepada dia. Untuk apa saja. Dan tidak boleh mulai dari diri sendiri. Untuk aku, untuk keluarga aku, tidak. Selalu Tuhan akan bicara untuk orang lain. Karena Alkitab mengajarkan seperti itu. Di dalam segala hal. Dan itu sungguh luar biasa. Kita lihat kitab masih Kisah Para Rasul. Kita lihat pasal yang ke-13. Kalau saudara baca ayat 1, hari itu jemaat lagi berdoa, bukan ya? Doa dalam jemaat, oke? Lalu ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Yahweh dan berpuasa, berkatalah siapa? Roh Kudus. Nah, ini lewat orang. Ada nabi yang diurapi, kalau saudara baca. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus bisa bicara dalam kumpulan jemaat. Tapi selalu ada perintah untuk orang lain. Supaya pergi jadi berkat, bukan? Pergi. Dan banyak hal yang dia bisa katakan untuk memberkati orang lain. Nah, kembali pada teman pendeta yang 2 hari lalu tanya. Lalu saya katakan, saya juga kalau di Indonesia, keliling saudara, ke pulau-pulau, ke provinsi itu, tidak dibayari oleh yang saya layani. Dia kaget. Loh, jadi, kamu sejak kapan? Sejak tahun 70-an. Sejak saya pertama kali pelayanan. Kalau Roh Kudus nyuruh pergi, saya akan pergi. Saya nggak akan diam. Dan dia sungguh-sungguh menyediakan semuanya itu. Jadi dia itu bisa dipercaya, dia itu bisa diandalkan. Untuk apa? Ya, maka itu jangan ragu-ragu terhadap dia. Karena dia pribadi yang sangat hebat. Bisa berbuat apa saja. Seperti yang dia sendiri mau. Pasal 14. Kisah Rasul. Banyak ya, tapi saya tunjukkan ini. Ayat yang ke-7. Di situ mereka memberitakan Injil. Itu tadi Paulus, Barnabas, apa. Di Listra, ayat 8, ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya. Dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia. Dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Karena walaupun tidak ada keterangan jelas, tapi kita percaya Roh Kudus. Kok bisa tahu Paulus? Betul enggak? Kok bisa tahu? Dia itu beriman. Kok bisa tahu? Itu. Maka itu kata ini. Paulus menatap dia dan melihat. Padahal orang itu nggak ngomong apa-apa. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Wah, luar biasa. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan seterusnya. Jadi Roh Kudus bukan cuma berbicara bersuara, bisa nyuruh kita untuk lihat seseorang. Bisa. Maka itu kita melatih untuk kita taat betul kepada dia. Kita melatih diri. Wah, saudara, kalau kita hidup berjalan seperti itu, sungguh luar biasa. Dan banyak orang akan dipulihkan dalam hidupnya. Banyak orang. Saya nggak bisa saksi begitu banyak pengalaman Roh Kudus tunjukkan pada orang-orang yang nggak kenal juga. Dan saya dengan memang nggak kenal. Kok kenal lain cerita, sudah tahu dong. Yang nggak kenal, Roh Kudus bisa bekerja. Jadi sekarang, bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ingat, bukan rajin puasa, bukan rajin berdoa. Rajin apa? Taat. Nah, kalau berpuasa salah nggak? Enggak salah juga. Asal kita juga puasa tahu untuk apa. Iya, ada tujuan yang khusus. Kalau puasa ya kita harus lihat kembali pola Alkitab. Banyak kita salah puasa. Gini saudara, bedanya puasa anak Tuhan dengan orang agama lain. Kalau mereka puasa, itu karena aturan yang dibuat oleh Tuhan mereka. Supaya dengan laparnya itu Tuhan mereka berbelas kasihan. Kalau kita tidak. Puasa kita
Itu karena kita begitu asik ketemu papa, sampai lupa makan, lupa minum. Itu puasa yang benar. Jadi harus selalu berdoa. Iya, nggak atas selalu pun tidak. Gini aja contohnya. Musa, ya. Waktu Musa puasa 40 hari di Gunung Sinai. Tuhan nggak bilang, Musa besok kamu naik dan kamu puasa. Nggak ada kata itu. Musa cuma dipanggil dan dia pergi. Begitu naik ke gunung itu, hadirat Papa Surgawi menguasai dia. Begitu dekatnya. Ngobrol lah mereka berdua. Sampai hukum diberikan. Nah, Musa nggak tahu. Kalau itu sudah 40 hari itu dia nggak tahu, saudara. Dia pikir baru berapa jam. Jadi setelah 40 hari dia baru tahu. Maka itu sampai wajahnya bisa percaya. Karena 40 hari menyatu dengan kemuliaan yang luar biasa. Jadi puasa itu seharusnya kita nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa. Harus diam. Khusus bersekutu dengan Papa. Maaf, ini saya cuma beri contoh. Bukan saudara, tapi banyak yang saya tahu. Gereja mengumumkan, saudara-saudara, hari Rabu depan kita puasa. Lalu biasanya, nggak semua, tapi biasanya. Selasa malam makan kenyang-kenyang. Karena besok mau puasa. Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Ya, terus diberitahu oleh pemimpin kita jam 4 buka puasa. Jam 2 sudah lapar bertahan. Sambil pegang perut tahan 4 jam lagi. 4 jam lagi. Teng jam 2. Tinggal 2 jam. Tahan. Teng jam 3. 1 jam lagi. Waduh, kurang 10 menit. 5 menit. 2 menit. Langsung buka puasa jam 4. Hore, aku sudah puasa. Bukan itu. Terus makan sebanyak-banyaknya. Itu sih bukan puasa. Cuma kurangi 2 jam makan. Pagi dan siang. Tapi jam 4-nya double. Bukan begitu puasa kita. Jadi susah juga dong. Enggak. Puasa. Enggak bisa cari waktu, kan ada hari libur juga. Ya, cari waktu. Makanya itu bukan satu keharusan puasa. Jangan kita dengan puasa nyuap Tuhan. Tuhan, aku sudah lapar loh Tuhan. Sudah 3 hari loh Tuhan. Kalau Tuhan diam aku mati loh. Misalnya gitu. Masa Tuhan gak nurutin aku? Kalau saya Tuhan ya mati aja situ sudah. Tuhan gak bisa kita swap dengan laparnya kita. Awas. Jadi Pak Daniel, kalau misalnya 1 hari mau puasa, 1 hari sembahyang, berbicara dengan otomatis. Lagi sekali bukan puasanya ya. Jangan bilang puasanya bukan asik dengan Papa. Karena sibuk, bukan nggak makan salah. Bukan nggak makan nggak minumnya. Ya kayak orang pacaran lah. Betul nggak orang pacaran. Karena waktu dulu pacaran kenyang terus, nggak lapar. Oke, karena ketemu pacarnya. Nah, kalau puasa itu disamakan bisa disamakan sebagai menyiksa diri. Bukan menyiksa lah, itu agamawi. Itu agama. Puasa nyiksa diri itu agama. Kita nggak perlu nyiksa diri. Papa kita baik kok. Kalau agama nyiksa diri. Nyiksa diri ya? Iya. Yang kastainya. Iya, betul. Susah pakai duri. Aduh, berdarah-darah itu bukan. Kita enggak. Kita bukan orang yang beragama. Kita orang yang bertuhan. Apa ya? Dengan orang yang harus makan obat misalnya kalau lagi puasa? Loh, makanya tidak harus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak puasa pun enggak apa-apa, enggak dosa kok. Kan dikatakan dalam firman, kalau kamu ada orang yang rumah itu ada setan. Setannya, iya. Nah, kita musir, kalau kita nggak bisa musir, kita harus berpuasa. Iya. Bagaimana? Ya, itu kata yang salah terjemah. Jenis ini nggak bisa kamu usir kecuali tanpa doa dan puasa. Ah ya. Nah, lagi sekali. Kalimat itu jangan diterjemahkan, wah setannya gede itu. Wah kekuatannya hebat. Ayo puasa supaya sakti. Nah, dukun lagi nanti. Lalu apa arti perintah itu? Dengarkan ini. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan yang jenis ini nggak bisa kamu usir tanpa doa dan puasa. Artinya, kamu menyendiri dulu dengan aku. Aku beritahu strateginya. Setannya itu begini-begini. Jadi bukan karena nggak makan, nggak minumnya, terus kita sakti, setannya pergi. Tidak. Puasa itu kita menyendiri, Roh Kudus memberitahu kita, memberi instruksi. Sekarang jelas ya, berarti. Jadi bukan soal puasanya, bukan. Maka itu banyak yang salah ngerti. Betul. Jadi setiap hari kalau kita mau
kerja, berjalan, apapun, Iya. Oh, semuanya. Roh Kudus. Mau belanja, mau telepon, mau apa. Roh Kudus akan ngatur kita. Tapi gak usah banyak tanya. Roh Kudus mau belanja boleh nggak? Gak usah begitu. Mau jadi aneh nanti. Ntar yang nyautin suami dan Iya. Oh gitu ya. Iya. Kalau di gereja kan juga sebulan sekali minggu pertama itu Zaman puasa suci. mau berdapat suci. Nggak apa-apa juga. Puasa juga nggak apa. Itu kalau puasa begitu tuh melatih diri. Ya, ada dua hal kalau puasa itu. Satu, melatih diri supaya mulut ini nggak rakus. oh iya. Atau yang kedua itu baik untuk kesehatan. Ya kalau kita nggak makan, itu tubuh kita tuh bersih loh saudara sebetulnya. Tubuh kita bersih. Nggak apa-apa, mau ikut juga boleh, nggak ikut juga nggak apa. Tapi jangan membuat puasa itu menjadikan kita lebih suci dari yang lain. Itu sombong. Ya, itu jadi sombong. Itu agamawi. Seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi jadi begitu. Kalau kita tidak. Ya. Toh, puasa nggak ada orang tahu kok. Yesus berkata, justru kalau kamu puasa, cuci mukamu, minyakin rambutmu supaya orang nggak tahu kalau kamu puasa. Nah, maka itu kalau toh kita bilang saudara saya lagi puasa, siapa yang tahu juga? Enak. Kita nggak matu, nggak usah ngomong. Biar kita dengan Tuhan aja yang tahu. Jadi lagi sekali puasa bukan kunci sakti, kunci apa bukan. Puasa artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan salah. Mendekatkan diri dulu, baru kita nggak makan nggak minum. Wah itu. Nah, jadi bukan puasanya, bukan salah itu. Ada ayatnya juga bahwa kita Iya, tapi bukan harus. Iya. Maka itu nggak ditulis harus hari apa, minggu apa, bulan apa, tidak ada. Terserah. Jadi kalau toh nggak puasa kita nggak berdosa. Itu. Puasa baik. Ada macam-macam tadi. Asal bukan untuk kesombongan diri. Iya. Oh, semua agama. Semua agama. Ada juga Ya. badannya orang Kristen melebihi puasa dari Muslim. Muslim 30 hari dia. Nggak apa-apa juga. Iya, bisa juga. Nggak apa-apa. Boleh. Ada yang untuk cari jodoh 40 hari gimana? Ya salah itu. Tapi dapat jodoh. Ya bukan karena puasanya, salah. Bukan karena puasanya, memang. Iya. Salah, itu nggak boleh disaksikan. Saudara, saya dapat rumah karena saya puasa 40 hari kali 4. Bukan begitu. Tuhan kita nggak pernah disuap dengan cara apapun juga. Tidak boleh. Jadi puasa bukan untuk cari jodoh, bukan untuk apa-apa. Oke? Jadi kembali lagi, bergantung pada Roh Kudus. Amin. Untuk apa saja. Tapi puasa bisa juga untuk memperlihatkan pada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Kalau Tidak, itu kesombongan, itu agama, itu pamer nanti. Itu menyiksa diri tadi. Enggak ada. Makanya jangan pakai apa-apa untuk nyuap apa kita. Dia nggak suka disuap. Dia lihat hati kita. Jadi semuanya Tuhan yang nilai, bukan diri. Tapi kalau bernasar, seandainya Aku mau puasa, kalau Tuhan tolong itu. Nasar pun nggak ada. Tidak ada perintah untuk bernasar itu nggak ada. Itu dalam perjanjian lama. Ya, karena kalau kita nasar